Sambut MotoGP, penataan jalan bypass Bil ke Mandalika tahap awal tuntas 12 Maret. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono memastikan penataan kondisi landscape dan estetika jalan bypass dari Bandara Internasional Lombok menuju kawasan Mandalika bisa tuntas tahap awal pada 12 Maret 2022. Kemudian dilanjutkan sisa penanganannya hingga tahap akhir pada Oktober 2022. Basuki yang meninjau kesiapan akhir pembangunan infrastruktur dari simpang bandara hingga kawasan sekitar sirkuit Mandalika di Provinsi Nusa Tenggara Barat pada Selasa, 8 Maret 2022 mengatakan, penataan tahap awal itu untuk menyambut wisatawan yang akan menyaksikan gelaran MotoGP 18 hingga 20 Maret 2022. Tolong diperhatikan betul perkerasan di kedua sisi bahu jalan bypass Bil Mandalika. Segera dirapikan serta pastikan kualitasnya bagus dan tidak mudah rusak, kata dia dalam keterangannya Rabu 9 Maret 2022. Penataan jalan bypass Bil Mandalika sepanjang 17,3 km terbagi dalam 4 zona dengan progres keseluruhan saat ini mencapai 92,40%. Penataannya meliputi penanaman rumput dan pohon bougainville, tatebuya, ketapang kencana dan pule di median jalan, penghijauan di jalur lambat melalui penimbunan tanah, dan penghijauan di bukit sepanjang jalan bypass Bil Mandalika. Dilakukan juga pelebaran jalan Kota Keruak sepanjang 5,3 km dengan menambah jalur existing menjadi 4 lajur, pembuatan saluran drainase beton di tepi luar badan jalan dan perbaikan alignment vertikal dan horizontal jalan existing. Pekerjaan pelebarannya terbagi dalam 3 segmen dengan progres keseluruhan saat ini mencapai 87,99%. Selain itu, Kementerian PUPR juga menata koridor kawasan Mandalika, yakni penataan Bundaran Bil, Bundaran Sunggung, dan Plaza Parkir Sunggung, Bundaran Triputri, sementara segmen 2 Jalan Kota Keruak yang terdiri dari gerbang dan Artwork Circuit, zona landmark Circuit, zona landmark Pertamina, zona landmark Main Event, dan zona landmark Lombok progres 71,9%. Selain itu, Menteri Basuki juga menginstruksikan untuk mengedepankan estetika penghijauan dan penataan koridor jalan. Menurutnya, perlu ditambahkan tanaman agar lebih rimbun pada beberapa titik penghijauan di sepanjang jalan bypass hingga bundaran dan pintu masuk ke sirkuit MotoGP agar terlihat lebih estetik dan tidak monoton. Dukungan infrastruktur juga dilakukan dengan membangun sistem drainase kawasan yang terintegrasi dan drainase di dalam sirkuit Mandalika, serta kegiatan peningkatan kualitas hunian layak atau dikenal dengan bantuan stimulan perumahan swadaya menjadi homestay. Sirkuit Mandalika salah satu yang terlengkap di dunia. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Mantan pembalap nasional Ahmad Jayadi menilai sirkuit Mandalika yang akan menggelar seri kedua MotoGP 2022 masuk salah satu sirkuit terlengkap yang ada di dunia. Jayadi mengungkapkan sirkuit Mandalika punya karakter tersendiri dan komplit. Ini karena sirkuit Mandalika memiliki high speed corner, U-turn, dan tikungan lurus. Sirkuit Mandalika punya karakter tersendiri. Kebanyakan sirkuit lain itu high speed corner. Tapi kalau Mandalika itu punya high speed corner, ada U-turn, dan ada strike, ucap Jayadi saat menjadi pembicara dalam acara bertajuk Highlight MotoGP Qatar dan Preview Grand Prix of Indonesia di Kuningan, Jakarta pada Senin. Lebih lanjut, Jayadi menambahkan bahwa jika ada satu pembalap yang bisa menyetel motornya sedemikian rupa agar cocok dengan karakteristik Mandalika, setelan tersebut akan bisa dipakai di sebagian besar sirkuit dunia.
Jadi, ketika orang atau pembalap bisa menyetel motornya dengan baik sesuai dengan karakter Mandalika, otomatis setelan dia akan bagus di setiap sirkuit. Sirkuit Mandalika ini nantinya bisa dijadikan salah satu sirkuit tes atau latihan pramusim sebelum MotoGP bergulir, agar tim-tim bisa mendapat data yang lengkap untuk mengembangkan motornya, katanya. Sirkuit Mandalika sendiri terus berbenah untuk menjadi tuan rumah seri kedua MotoGP 2022. Wakil Direktur Mandalika Grand Prix Association, Cahyadi Wanda mengatakan, proses pengaspalan ulang sirkuit Mandalika sudah 60%. Pengaspalan ulang sirkuit ini diperkirakan selesai lebih cepat, yakni pada 8 Maret mendatang. Nantinya lintasan sirkuit Mandalika dilapisi aspal berteknologi Stonestic Aspal. MotoGP Mandalika akan menjadi tuan rumah 18 hingga 20 Maret mendatang. Seri perdana MotoGP sudah berlangsung di Qatar pada akhir pekan lalu. Selain itu, pihak Dorna Sport memastikan 20 pembalap akan melakukan parade di Jakarta pada 16 Maret mendatang sebelum terbang ke Mandalika untuk menjalani MotoGP Mandalika 2022 18 hingga 20 Maret mendatang. Dorna Sport dalam keterangan resmi pada Selasa 8 Maret menyatakan rangkaian kegiatan MotoGP Mandalika 2022 akan dimulai di Jakarta pada 16 Maret mendatang. Total ada 20 pembalap MotoGP 2022 yang akan mengikuti parade, yang dimulai dari dan finish di Istana Merdeka, Jakarta. Sebelum ke Mandalika, para pembalap MotoGP bertemu Jokowi di Jakarta. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Tak terasa, ajang MotoGP Mandalika yang digelar di sirkuit internasional Pertamina Mandalika akan berlangsung beberapa hari lagi, tepatnya pada 18 hingga 20 Maret 2022. Rencananya para pembalap yang berlaga di kelas MotoGP dijadwalkan untuk bertemu Presiden Jokowi sebelum menuju ke Lombok, Nusa Tenggara Barat. Perihal pertemuan Marc Marquez CS dengan Presiden Jokowi diungkapkan oleh Menteri BUMN Erick Thohir. Pertemuan kabarnya akan digelar sebelum sesi latihan bebas pertama digelar. Nanti tanggal 16 Maret, Bapak Presiden akan menerima rombongan dari para pembalap MotoGP yang berkenan hadir di Jakarta, ujar Erick dalam konferensi virtual 6 Maret 2022. Yaitu ada Marc Marquez, lalu ada Maverick Vinales, Joan Mir, Andrea Dovizioso, dan Francesco Bagnaia. Yang lainnya ada 12 lagi nanti, kata dia. Seperti diketahui, Pertamina MotoGP Indonesia merupakan seri kedua MotoGP musim ini setelah balapan di Qatar 6 Maret 2022. Sirkuit Pertamina Mandalika saat ini masih dalam proses pengaspalan ulang pada beberapa bagian. Proses pengaspalan ulang ini dijadwalkan rampung 1 minggu sebelum MotoGP Indonesia digelar sebelumnya. Proses pengaspalan ulang dijadwalkan rampung 1 minggu sebelum MotoGP Indonesia digelar. Sebelumnya, aspal sirkuit ini dikeluarkan beberapa pembalap dan tim saat menggelar tes pramusim pada Februari lalu. Mudah-mudahan ini jadi hal yang bagus dalam membangun persepsi Indonesia kepada dunia, bahwa kita tentu harus terus menggalakkan event-event dunia yang ada di Indonesia, ucap Erick. Selain itu, dari komentar soal motor baru Honda ini, Marc Marquez kemudian membuat klaim menarik soal sirkuit Mandalika. Ia menyebut sirkuit Mandalika sebagai salah satu dari 3 trek yang menguntungkannya. Losail adalah sirkuit di mana biasa kami menemui kesulitan, ujar Marc Marquez. Beberapa sirkuit yang lebih menguntungkan bakal segera kami libas, Mandalika, Rio Hondo, dan Austin, tambahnya. Masih soal sirkuit Mandalika, Marc Marquez merasa trek tersebut lebih mudah digunakan untuk mempelajari motor baru Honda. Di Mandalika akan lebih mudah mempelajari motor RC213V, tugasnya. Karena di Qatar, kami hanya bisa mempelajarinya saat siang hari. Pada latihan pagi, itu tidak berguna. Hal ini berbeda dari Indonesia, yang mana kami bakal punya 2 latihan sesungguhnya, pungkas Marquez.
Menarik menanti kiprah Marquez pada MotoGP Indonesia 2022 mendatang. Apalagi, hasil tes Mandalika yang manggung pada bulan Februari lalu memang membuat Repsol Honda percaya diri.